Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Amma ba'du. Ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu hikmah dari siam Ramadan kita mampu menahan hawa nafsu kita, syahwat kita, hingga jangankan barang yang syubhat apalagi yang haram, yang halal saja sanggup untuk kita tahan. Dan ini adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala buat kita semua. Dan hadirin hadirat sekalian rahmati Allah, ini wasiat buat diri pribadi dan juga buat semua kaum mukminin dimanapun berada. Takutlah dengan nafkah haram, nafkah syubhat, karena sesungguhnya yang haram itu akan membuat salat kita enggak khusyuk, sujud kita enggak terasa nikmat, doa kita tidak bakal dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala karena secuil makanan yang haram yang masuk dalam tubuh kita. Karena itu ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada Allah, Allah ajarkan kita lewat siam Ramadan ini yang halal saja sanggup kita tahan, apalagi yang subhat, apalagi yang haram. Ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, "Tsumma dzakara rajulan." Rasulullah mengisahkan seorang pria yutilu safar, melakukan safar yang jauh. As'asa wa aghbar. Orang yang safar itu doanya mustajab. Apalagi ini orang habis bekalnya. Lalu kemudian yamuddu yadayhi ila sama. Dia ngangkat tangan meminta pertolongan Allah. Yaqulu ya Rabb, ya Rabb. Dua kondisi sudah terkumpul. Satu, orang ini dalam kondisi safar. Yang kedua, dia sudah putus harapan, terdesak. Amman yujibul muttarra idza da'ah wa yaksifus su. Memangnya siapakah yang mampu menolong orang yang terdesak dan menghilangkan segala kesulitan? Hanya Allah. Orang ini mengatakan, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, tolong aku, tolong aku. Walakinna mat'amahu haram. Tapi makanan yang dia konsumsi haram. Wa mashrabu haram, minuman yang dia minum haram. Wa malbasu haram, pakaian dia pakai haram. Wa ghudhiya bil haram, dari kecil dia dikasih makan dari harta yang haram. Fa anna yustajabu laha, dari mana model kayak begini bakal diijabah doa oleh Allah Subhanahu wa taala? Doa tidak mungkin diijabah oleh Allah kalau kita mengkonsumsi yang haram. Dan ikhwatul iman, catat, nafkah haram akan membuat hidup kita zigzag. Seorang perempuan sore itu ikhwatal iman rahmati Allah, saya tidak mengenalnya, datang ingin bertemu. Lalu dia mengutarakan dulunya ia pernah menikah dengan seorang pria selama 6 tahun. Selama 6 tahun Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberikan pekerjaan kepada mantan suaminya. Demi Allah Ustaz, yang kerja saya terus, dia nggak pernah kerja. Kalaupun dia kerja, nafkahnya buat dia sendiri, nggak pernah dia kasih ke saya. Selama 6 tahun Allah juga nggak kasih kita keturunan. Kami konsultasi ke banyak dokter, banyak rumah sakit. Yang masalah dia Ustaz, saya sehat-sehat saja. Bahkan pernah 2 kali operasi alat reproduksinya, biaya operasi pun dari uang saya Ustaz. Perempuan ini mengadu, selama 6 tahun kami bangun rumah, demi Allah 100% biaya pembangunan dari uang saya, secuil pun nggak ada dari duit dia. 6 tahun menikah bersamanya, saya merasa nggak nyaman, nggak ada rasa kasih sayang. Dengan baik-baik kita memutuskan pisah. Besok kita mau pengadilan. Malamnya saya bilang kepada mantan suami, Mas, 6 tahun itu perjalanan yang panjang, banyak kenangan indah di rumah ini. Nanti kalau kita sudah bukan lagi suami istri, tolong Mas keluar dari rumah ini, saya pun juga bakal keluar.
rumah ini saya mau jual untuk berangkatkan bapak ibu saya haji. Mantan suami mengiyakan. Besoknya pulang dari pengadilan, saya sudah ngepak barang, saya sudah bawa. Saya tanya kapan keluar dari rumah ini mas? Besok jawabnya. Besok saya tanya lagi lewat SMS, dia jawab minggu depan. 6 bulan gak keluar juga. Saya samperin, saya bilang, ya Allah mas, rumah ini saya mau jual untuk haji bapak ibu saya keluar. Enggak, saya nggak mau keluar dari rumah ini. Saya kaget jawabannya, maka kemudian saya bilang gini mas, saya jual nanti 20% buat kamu. Bagi saya itu sudah luar biasa karena tidak sedikit pun dia kontribusi dalam pembangunan rumah. Tiba-tiba mantan suami saya mengatakan, enak aja, ini kan harta gono gini, saya berhak 50% dari rumah ini. Saya kaget Ustadz, maka kemudian agak sedikit meninggi tensi kami. Lalu kemudian saya bilang kalau begitu saya nempuh jalur hukum. Dan dia nantangin, silakan. Alhamdulillah pengadilan tingkat pertama saya menang Ustadz, dia banding. Tingkat kedua saya menang Ustadz, dia kasasi. Tingkat ketiga saya menang lagi. Dan selalu pengadilan membela saya. Tapi Ustadz, sebenarnya masalah gampang, saya panggil aparat hukum atau saya panggil preman, usir dia. Tapi tetangga semuanya pada kenal. Dan itu rumah dekat benar sama rumah orang tua saya. Saya nggak mau berantem Ustadz, saya malu. Hingga saya mau konsultasi ke Ustadz, bagaimana ngadepin mantan suami kayak begini. Demi Allah, ibu bapak sekalian rahmati Allah, sejak dia mengutarakan permasalahannya, saya nggak tahu bagaimana ngejawabnya. Tapi selalu saya istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah tolong urusan ibu ini. Setelah dia utarakan semuanya, ikhwatal iman rahmati Allah, maka kemudian ibu itu nyenderin bahunya ke sofa. Dan tatkala itu ikhwatal iman rahmati Allah, saya bingung. Saya mau mulai dengan cara apa? Tiba-tiba Allah gerakan mulut ini, saya tanya kepada perempuan itu, memangnya ibu kerja di mana? Hotel iman, perempuan yang tadi udah nyender, tiba-tiba dia tundukkan wajahnya, dia angkat tangannya, dia tutup wajahnya, tubuhnya gemeter. Dan tatkala itu dia pecah tangisnya dan dia berkata, demi Allah, dari sejak langkah pertama keluar rumah, saya yakin Ustadz bakal nanya ini. Demi Allah, saya bukan korupsi, saya bukan pencuri. Padahal jemaah, saya cuma nanya, emang ibu kerja di mana? Ketahuilah hotel imam rahmati Allah, dosa itu bunyi bahkan dari mulut kita sendiri. Perempuan itu mengatakan, saya ini kasir di perusahaan BUMD Jakarta Ustaz. Setiap kali ada pembayaran buat pihak ketiga, vendor, maka ketika saya melakukan pembayaran, vendor juga akan kasih amplop, kasih cek, yang itu tidak pernah saya minta. Gaji saya Ustaz cuma 2 juta sebulan, tapi sebulan saya pulang ke rumah bawa uang minimal 20 sampai 30 juta sebulan. Ya Allah, rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Perempuan ini selalu mengulang-ulang katanya, demi Allah saya nggak korupsi, demi Allah saya bukan pencuri. Fa'anna yustajabu laha. Lalu gimana ceritanya doa bakal Allah ijabah kalau makanan adalah haram, minuman haram, pakaian haram, dan dari kecil dikasih makan dari makanan yang haram? Fa'anna yustajabu laha. Gimana ceritanya doa bakal Allah ijabah? Karena itu ikhwatal iman rahmati Allah, syukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan saum ini, meski cuma seteguk air, nikmat luar biasa. Hanya 1 biji kurma, nikmat luar biasa. Hingga kita mengatakan zabal zama'u wabtalatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ketahuilah wahai ummatul Muhammad, bahwa yang Allah haramkan terlalu sedikit. Kalau kalian menghitung apa yang Allah haramkan terlalu sedikit, dan apa yang Allah rizkikan pada kita yang halal, dia tidak terbilang, terlalu banyak. Sebab itu yakinlah, atas rezeki Allah yang Allah hamparkan buat kita. Rezeki itu nggak usah susah-susah, yang penting halal, asalkan banyak. Setuju nggak kira-kira? Setuju. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita rezeki yang halal.
hingga kita kuat untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jaga maruah kita menjadi orang yang memiliki muruah dan hanya memasukkan dalam tubuh kita, pasangan kita, anak keturunan kita, rezeki yang halal saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.